Selamat bertemu kembali di channel saya, Syahotang Hardan Official. Di sini saya akan membahas mengenai penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan bagian 2. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Saya awali dari dasar hukum, bahwa dasar hukum pembahasan kita di sini yaitu 1. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN nomor 8 tahun 2018 tentang pengelolaan pengaduan di lingkungan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. 2. Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan. 3. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan yang mulai berlaku tanggal 23 November tahun 2020. Di sini juga perlu saya jelaskan kembali bahwa dalam proses mekanisme penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan ada 7 tahapan yang harus dilaksanakan secara berurutan, yaitu 1. Pengkajian kasus sengketa dan konflik pertanahan. 2. Gelar awal kasus sengketa dan konflik pertanahan. 3. Penelitian kasus sengketa dan konflik pertanahan. 4. Ekspos hasil penelitian kasus sengketa dan konflik pertanahan. 5. Rapat koordinasi kasus sengketa dan konflik pertanahan. 6. Gelar akhir kasus sengketa dan konflik pertanahan. 7. Penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan. Dari ke-7 tahap tadi sudah dibahas pada video penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan bagian 2. Maksud kami bagian 1, yaitu tahap pertama sampai dengan tahap kelima. Sehingga pada video penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan bagian 2 ini akan dibahas tahap selanjutnya, yaitu tahap ke-6 mengenai gelar akhir kasus sengketa dan konflik pertanahan, dan tahap ke-7 mengenai penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan yang menjadi judul topik bahasan kita di video ini. Tahap ke-6, gelar akhir kasus sengketa dan konflik pertanahan, di mana berdasarkan rapat koordinasi kasus yang telah terdapat cukup data dan dasar untuk mengambil keputusan penyelesaian kasus, maka petugas dari Ditjen 7 Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria Tata Ruang BPN atau petugas dari bidang 5 pengendalian dan penanganan sengketa Kanwil BPN Provinsi atau petugas dari seksi 5 sengketa konflik dan perkara kantor pertanahan kabupaten kota melakukan gelar akhir kasus sengketa dan konflik pertanahan di hadapan pejabat atasannya. Kami ulangi, melakukan gelar akhir kasus sengketa dan konflik pertanahan di hadapan pejabat atasannya. Gelar akhir kasus ini di Kementerian ATR atau BPN dilakukan di hadapan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN atau di hadapan Ditjen 7 Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR
BPN yang tujuannya untuk memperoleh hal-hal, yaitu A. Keputusan penyelesaian kasus, ya. Keputusan penyelesaian kasus. B. Surat rekomendasi Menteri atau Dirjen 7 Kementerian Agraria Tata Ruang BPN, ya. C. Surat petunjuk Menteri atau Dirjen 7 Kementerian Agraria Tata Ruang BPN, ya. Kemudian gelar akhir kasus di kantor wilayah BPN provinsi dilakukan di hadapan kepala kantor wilayah BPN provinsi dan atau di hadapan kepala bidang 5 pengendalian dan penanganan sengketa Kanwil BPN provinsi, yang tujuannya untuk memperoleh hal-hal, yaitu A. Keputusan penyelesaian kasus, B. Surat usulan penyelesaian kasus kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN apabila keputusan dimaksud merupakan kewenangan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, ya. C. Surat petunjuk kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota. Selanjutnya, gelar akhir kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dilakukan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang tujuannya untuk memperoleh hal-hal, yaitu A. Keputusan penyelesaian kasus, B. Surat usulan penyelesaian kasus yang akan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN atau kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, ya. Hasil pelaksanaan gelar akhir kasus dituangkan dalam berita acara gelar akhir kasus sengketa dan konflik pertanahan, di mana berita acara gelar akhir kasus sengketa dan konflik pertanahan ini berisi mengenai kesimpulan dan rekomendasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan, dan berita acara ditandatangani oleh Direktur yang membidangi sengketa dan konflik pertanahan pada Ditjen 7 Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria Tata Ruang BPN dan seluruh peserta gelar akhir, ya. Kemudian ditandatangani Kepala Bidang 5 Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN provinsi dan seluruh peserta gelar akhir. Kemudian ditandatangani oleh KASI atau Kepala Seksi 5 Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, ya. Maksud dilakukannya gelar akhir kasus sengketa dan konflik pertanahan yaitu A. Untuk mengevaluasi penanganan kasus yang sudah dilakukan, ya. B. Untuk memastikan kesesuaian antara data bukti dan bahan keterangan saksi dan atau ahli, ya. C. Untuk menyempurnakan berkas kasus, ya. D. Untuk menentukan layak tidaknya penerapan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap kasus yang ditangani. Selanjutnya, mengenai hasil gelar akhir kasus sengketa dan konflik pertanahan, terdapat atau berlaku ketentuan-ketentuan yang harus diikuti, yaitu 1. Rekomendasi hasil gelar akhir kasus sengketa dan konflik pertanahan dituangkan dalam bentuk A. RPD atau Risalah Pengolahan Data yang ditandatangani oleh
pengolah data sampai dengan Dirjen 7 Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional apabila kewenangan penyelesaian kasus dimaksud ada pada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN. Kemudian ditandatangani oleh pengolah data sampai dengan bidang 5 Kanwil BPN Provinsi apabila kewenangan penyelesaian kasus dimaksud ada pada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, ya. Kemudian ditandatangani oleh pengolah data sampai dengan seksi 5 Kantor Pertanahan Kabupaten Kota apabila kewenangan penyelesaian kasus dimaksud ada pada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota. B. Surat rekomendasi penyelesaian kasus kepada Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan Kabupaten Kota apabila gelar akhir kasus tersebut dilakukan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang BPN, akan tetapi penerbitan keputusan penyelesaian kasus sengketa atau konflik pertanahan merupakan kewenangan Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, ya. C. Surat usulan penyelesaian kasus sengketa dan konflik yang disampaikan kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN jika gelar akhir dimaksud dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi dan atau Kantor Pertanahan Kabupaten Kota. Akan tetapi penerbitan keputusan penyelesaian kasus merupakan kewenangan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN dan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN akan menindaklanjutinya apabila rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. Apabila rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Menteri, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN menyampaikan atau memberitahukan hal dimaksud kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota disertai alasan dan pertimbangan serta petunjuk penyelesaian kasus sengketa konflik pertanahan dimaksud. D. Surat usulan penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi jika gelar akhir dimaksud dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kota. Sedangkan penerbitan keputusan penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan merupakan kewenangan Kantor Wilayah BPN Provinsi dan surat usulan ini akan ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan kemudian dilaporkan kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN dengan tembusan kepada Dirjen 7 Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria Tata Ruang BPN. Kemudian apabila rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi menyampaikan atau memberitahukan hal tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota disertai alasan dan pertimbangan serta petunjuk penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan dimaksud, ya. E. Surat rekomendasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan
jika gelar akhir dimaksud dilakukan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau kantor wilayah BPN provinsi. Akan tetapi pelaksanaan penyelesaian kasus dimaksud merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan, dan surat usulan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN dengan tembusan kepada Dirjen 7 Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria Tata Ruang BPN. 2. Surat rekomendasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan dari Kementerian Agraria Tata Ruang BPN wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota. Ya. 3. Apabila rekomendasi dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menyampaikan dan atau memberitahukan hal tersebut kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN disertai alasan dan pertimbangannya. Ya. 4. Berita acara gelar akhir kasus sengketa dan konflik pertanahan adalah merupakan dokumen negara yang tidak dapat disampaikan kepada pihak lain dan menjadi satu kesatuan dengan berkas kasus sengketa dan konflik pertanahan. 5. Hasil gelar akhir kasus sengketa dan konflik pertanahan yang dilaksanakan oleh kantor wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dilaporkan kepada Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Kepala Pertanahan Nasional, Kepala BPN. Ya. Tahap ke-7, penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan. Berdasarkan hasil gelar akhir kasus sengketa dan konflik pertanahan, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN atau Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya mengambil atau menerbitkan keputusan penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan. Keputusan penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan. Ya. Adapun bentuk atau kriteria penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan itu penanganan sengketa dan konflik pertanahan kewenangan Menteri Agraria Tata Ruang BPN, dalam hal ini Menteri Agraria Tata Ruang BPN atau kantor wilayah BPN Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dinyatakan selesai, terdapat 2 kriteria, yaitu 1 bentuk kriteria 1 atau K1, yaitu penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan yang bersifat final berupa keputusan pembatalan sertifikat tanah atau produk hukum pertanahan lainnya. Ya. Keputusan pembatalan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau kantor wilayah BPN sesuai kewenangannya kepada kantor pertanahan atau kepala kantor pertanahan wajib
dan Kepala Kantor Pertanahan wajib menindaklanjuti keputusan pembatalan dari Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN atau keputusan pembatalan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. Apabila keputusan pembatalan tersebut tadi telah ditindaklanjuti, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota wajib melaporkan kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN atau kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi sesuai kewenangannya dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ya. Kemudian apabila keputusan pembatalan tadi tidak dapat ditindaklanjuti, maka Kepala Kantor Pertanahan wajib melaporkan kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN atau kepada Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai kewenangannya disertai alasan dan pertimbangannya, ya. B. Kriteria 2 atau K2, yaitu berupa surat petunjuk penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan atau surat penetapan pihak yang berhak tetapi belum dapat ditindaklanjuti keputusan penyelesaiannya karena terdapat syarat yang harus dipenuhi yang merupakan kewenangan instansi lain, ya. Atau surat rekomendasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan dari Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi atau kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kota sesuai kewenangannya, serta dari Kanwil BPN kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, atau usulan penyelesaian dari Kantor Pertanahan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi atau dari Kantor Wilayah BPN Provinsi kepada Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ya. Selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa konflik pertanahan, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan atau dipenuhi, yaitu 1. Bahwa kasus sengketa dan konflik pertanahan yang sudah dinyatakan selesai, baik dalam kriteria 1 atau K1 maupun dalam kriteria 2 atau K2, diberitahukan kepada para pihak secara tertulis, ya, dengan tembusan kepada instansi terkait serta dicatat dalam sistem penanganan kasus Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. 2. Ketentuan bahwa kasus sengketa dan konflik pertanahan yang sudah dinyatakan selesai dengan kriteria 1 atau K1 tidak dapat ditangani lagi, ya. 3. Dokumen penanganan kasus sengketa dan konflik pertanahan yang masih dalam proses adalah bersifat rahasia, ya. 4. Dalam hal tertentu, sengketa atau konflik pertanahan dapat diselesaikan melalui lembaga adat berdasarkan kearifan lokal di daerah letak objek sengketa atau konflik, ya. 5. Keputusan hasil penyelesaian sengketa atau konflik melalui lembaga adat diformalkan dalam bentuk akta otentik dan atau didaftarkan di pengadilan negeri, ya. 6. Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten Kota sesuai kewenangannya dapat menindaklanjuti
keputusan hasil penyelesaian sengketa atau konflik yang dilakukan lembaga adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau melalui WA 081251240000 atau melalui email harlenssalen@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab ya, atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.